Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margarita Kristiana dengan NIM 3401422034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat. Ya, di sini saya menggunakan judul Literasi Digital 5.0 untuk mencetak generasi tangguh lawan phishing, doxing, dan cyberbullying. Nah, pada bagian abstrak ini saya menjelaskan secara keseluruhan mengenai penelitian ini bertujuan untuk apa, menggunakan jenis penelitian apa, dan menggunakan hasil dari penelitian yang dibuat. Selanjutnya di sini terdapat kata kunci. Yang pertama di sini ada teknologi, phishing, doxing, dan cyberbullying. Pada bagian pendahuluan di sini, saya menyadari bahwa adanya teknologi dan informasi ini saat ini menciptakan transformasi besar dalam setiap kehidupan individu serta mempengaruhi kehidupan, di mana internet ini menjadi salah satu alat untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi dan dengan persekian detik, di mana teknologi dan internet ini menjadi salah sebuah pokok penting yang dalam kehidupan masyarakat serta menjadi sarana utama untuk mengakses di berbagai bidang. Pertumbuhan penggunaan internet ini semakin pesat dan bisa menjadikan salah satu peluang besar dalam pemanfaatan media sosial atau jenjang sosial. Dengan demikian, masyarakat semakin terintegritas juga dalam platform-platform dan menciptakan ruang interaksi sosial yang lebih luas dan dinamis, di mana persebaran informasi ini juga tidak hanya sebatas ambang pintu saja, namun pertukaran kabar ini, ide atau budaya ini, pengalaman ini secara global atau mendunia. Namun, sebagai hasil dari kemajuan teknologi digital ini, media sosial ini juga membawa dampak yang signifikan pada penggunanya. Di satu sisi, terdapat dampak positif yang mencakup kemudahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Namun, pemanfaatan media sosial ini dengan bijak dan juga dapat mempercepat kedewasaan emosional dan memperkaya pengalaman dan memperluas jejaring sosial, di mana dampak ini juga membawa dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan platform untuk melakukan tindakan penipuan, penyebaran fitnah, bahkan melakukan cyberbullying. Terdapat penelitian terdahulu yang saya gunakan di sini serta memberikan novelty bagaimana saya sebagai penulis ini tertarik untuk membuat jurnal atau karya tulis dengan judul menanggapi permasalahan para oknum yang tidak bijak ini menggunakan media sosial atau cyberspace, yang diharapkan dengan perilaku phishing, doxing, dan cyberbullying ini bisa tercetak di generasi muda. Di sini terdapat metode. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan desain fenomenologi. Dilakukannya untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi kondisi berdasarkan data yang didapatkan secara mendalam mengenai fenomena perilaku individu dan platform untuk melakukan tindakan penipuan, penyebaran fitnah, bahkan melakukan cyberbullying. Dan teknik pengumpulan data yang saya gunakan di sini adalah studi literatur mendalam. Pada bagian hasil dan penelitian pembahasan ini, yang pertama saya jelaskan bagaimana media sosial. Media sosial ini menjadi salah satu media daring yang menggunakan teknologi berbasis web dan menggunakan pola komunikasi dari awalnya satu arah menjadi dua arah atau disebut sebagai dialog interaktif. Di mana di sini saya juga menggunakan kajian literatur yang mengatakan bahwa sebagian kelompok aplikasi berbasis internet untuk perkembangan dari konsep 2.0 media sosial ini mungkin pembuatannya dari pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna untuk menciptakan lingkungan di mana individu dapat berpartisipasi berbagai informasi, ide, atau pengalaman secara daring. Di bagian ini terdapat semakin majunya dalam teknologi, juga semakin banyaknya pembaharuan aplikasi dalam berbagai bidang seperti media sosial yang awalnya hanya bertukar pesan melalui SMS atau short message service, beralih ke BBM atau BlackBerry Message, berkembang merambah ke Facebook, dan seiring waktu juga merambah ke Instagram, Twitter, dan sebagainya. Dalam bidang ekonomi ini juga
media sosial mempengaruhi setiap kehidupan masyarakat, di mana pada e-commerce ini seperti adanya Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli.com, dan masih banyak sehingga individu sekarang dipermudahkan dalam membeli barang. Adanya kemudahan ini juga menambah dengan kemudahan bertransaksi, yakni dengan kemajuan pembayaran secara cukup dengan gawai atau m-banking. Di sini masyarakat bisa berinteraksi dengan kemajuan pembayaran menggunakan e-mobile. Kemajuan teknologi juga dirasakan dalam bidang pendidikan, yakni adanya e-learning, di mana sekolah tidak hanya dilakukan untuk tatap muka saja, tetapi e-learning juga membantu para siswa untuk belajar. Selain dari pendidikan, juga media atau teknologi ini juga dirasakan dalam bidang politik, di mana pemerintah atau government di sini dimudahkan dengan adanya e-government, di mana masyarakat juga bisa mengadu kepada pemerintah secara cepat melalui aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah. Kemudian pembahasan kedua di sini adalah kejahatan dunia maya, di mana era teknologi digital ini ditandai dengan adanya pertukaran informasi di bidang kehidupan masyarakat. Era ini adalah perpaduan antara dimensi fisik dan digital sehingga kadang juga sulit dibedakan. Di sini saya menuliskan adanya Profesor Schwab mengatakan bahwa pada saat ini kemajuan di bidang teknologi ini sangat cepat dan manusia mulai dibiasakan dengan kemajuan teknologi. Dan superkomputer seluler ada di mana-mana seperti robot cerdas, mobil, maupun mengemudi sendiri peningkatan otak, neuroteknologi, dan perkembangan pengeditan genetik. Di sini saya juga menuliskan adanya Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disebut dengan APJII mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 ini mencapai angka 221.563.479 jiwa dari total populasi yang ada di Indonesia, penduduk di Indonesia tahun 2023. Kemajuan teknologi tersebut telah mempengaruhi bahkan perubahan masyarakat dalam berpikir, cara bekerja, bahkan menjadi relasi salah satu dengan yang lain, di mana dengan banyaknya penggunaan teknologi ini juga tak jarang teknologi digunakan oleh oknum-oknum tertentu, serta dengan kehadiran teknologi ini menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan tersendiri oleh orang atau individu. Selama beberapa tahun terakhir ini peningkatan phishing, doxing, dan cyberbullying sangat pesat di Indonesia, di mana banyak menjadi korban dan perilaku bukan hanya orang dewasa saja, tapi telah menyasar kepada anak-anak. Di sini ada pembahasan yang lebih lanjut, yakni adanya pengertian dari phishing. Phishing ini merupakan merujuk pada tindakan memancing korban untuk memberikan identitas dan informasi pribadi seperti nama, usia, alamat. Namun phishing juga berusaha untuk mendapatkan data seperti username, password, dan juga informasi individu. Kemudian terdapat doxing. Pengertian doxing di sini, di zaman era digital ini seseorang bisa mendapatkan hal yang berkaitan dengan identitas baik dari informasi pribadi, media sosial dengan mudah, sehingga sering terjadi banyaknya kasus menimpa seseorang mengenai perilaku doxing atau membongkar informasi. Dan kemudian terdapat pengertian dari cyberbullying atau perundungan daring, di mana perundungan daring ini lebih dikenal dengan cyberbullying, merujuk pada tindakan perundungan atau penindasan melalui internet dan teknologi lainnya. Kemudian di bagian yang ketiga ini saya menuliskan langkah pencegahan dan penanggulangan, di mana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo berupaya memberikan langkah-langkah kepada masyarakat dalam penggunaan internet untuk mencegah penyalahgunaan media sosial oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Perlunya sikap kritis dalam bermedia, yakni yang pertama saya menuliskan adanya menghargai karya orang lain, di mana menghargai karya orang lain adalah salah satu prinsip yang paling penting untuk dimiliki setiap individu, di mana dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam era digital ini yang semakin terkoneksi. Dalam
Konteks menghindari cyberbullying, menghargai karya orang lain ini menjadi salah satu peran yang krusial, di mana ada cara yang dapat kita menghargai cara orang lain dan mencegah perilaku negatif di dunia maya. Yang pertama adalah jangan menghina, jangan mengejek atau mencemooh karya orang lain. Jika individu memiliki kritik, sampaikan dengan bahasa yang sopan dan konstruksi. Serta jangan menyebarkan informasi palsu atau merusak reputasi seseorang melalui komentar atau pesan online. Ketika berpartisipasi dalam forum atau media sosial atau platform lainnya harus bicara dengan sopan dan hormat. Yang kedua di sini memberikan informasi pribadi secara sewajarnya, di mana doxing di sini atau mengungkapkan informasi pribadi seseorang untuk seseorang yang tidak sah merupakan salah satu ancaman serius dalam dunia digital. Untuk melindungi diri dan orang lain perlu memahami bagaimana memberikan informasi pribadi dengan bijak, di mana di sini saya memberikan beberapa prinsip yang bisa membantu menghindari doxing. Yang pertama adalah memberikan hanya informasi yang diperlukan, jangan memberikan lebih banyak mengenai detail daripada yang diperlukan informasi kita. Yang selanjutnya adalah gunakan akun pribadi dengan berhati-hati dan mengaktifkan two-factor authenticating atau 2FA, di mana saat ini juga berinteraksi di media sosial atau platform online lainnya harus memeriksa peraturan informasi akun yang kita gunakan. Kemudian adanya prinsip untuk jangan menyebarkan informasi sensitif seperti alamat rumah, nomor telepon, atau KTP di profil publik. Ini juga sangat membantu untuk menghindari doxing atau penipuan tersebut. Jika memungkinkan juga menggunakan inisial atau nama samar, dan juga jangan memberikan informasi pribadi seperti melalui email atau pesan tanpa memastikan keamanan dari alamat pengirim. Kemudian di sini saya memberikan media sosial sebagai sarana positif, di mana hal ini juga sangat sering terjadi karena media sosial ini menjadi salah satu media yang penyerang, di mana media sosial ini merupakan cara untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi, meskipun seringkali juga mendapatkan kritikan karena dampak negatif media sosial yang sudah saya sebutkan tadi. Media sosial di sini memungkinkan individu terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat atau tujuan yang sama. Adanya komunitas ini juga dapat membantu mengatasi perasaan kesepian atau memberikan dukungan emosional, seperti ada banyaknya seniman, penulis, atau musisi yang menggunakan media sosial untuk memberikan karya mereka. Dan dengan adanya ini, mereka akan menjangkau audiens yang lebih luas dan mendapatkan apresiasi. Namun, perlu ditekankan saat ini berinteraksi di media sosial ini, kita sebagai individu dapat memilih kata-kata dengan bijak, hindari juga komentar untuk merendahkan atau menyinggung karya-karya yang ada, sehingga menjadikan media sosial ini menjadi sarana yang positif. Kemudian kunci dari ajakan untuk generasi muda di sini adalah sadar literasi digital dan etika, di mana pentingnya bagi pengguna media sosial untuk meningkatkan pemahaman serta tentang literasi digital. Ini juga termasuk kemampuan untuk memverifikasi informasi dengan mengenali tanda-tanda hoax atau penipuan online. Selain itu, adanya kesadaran akan etika bermedia sosial seperti menghormati privasi orang lain dan berkomunikasi dengan sopan santun juga sangat penting. Kemudian dengan adanya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang penggunaan media yang bertanggung jawab ini dapat membantu mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh perilaku tidak bijak di dunia maya. Kemudian saya menuliskan yang terakhir di sini, adanya melaporkan pada pihak yang berwajib. Dimana ini adalah salah satu kunci bagaimana kita menghentikan perilaku phishing, doxing, maupun cyberbullying. Jangan takut untuk
melaporkan atau speak up mengenai peristiwa-peristiwa yang kita alami. Di mana laporan kejahatan online ini kepada lembaga penegak hukum setempat seperti polisi atau otoritas cyber adalah langkah yang paling penting untuk menangani kejahatan tersebut yang secara efektif dapat membantu memastikan keamanan dalam lingkungan digital. Lembaga digital atau penegak hukum di sini memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi masyarakat dari berbagai jenis kejahatan termasuk kejahatan online maupun kejahatan yang kita alami. Ini adanya kesimpulan di sini saya mengajak kembali para pembaca untuk mengingat apa perlunya yang saya tulis. Di mana adanya kehadiran teknologi digital ini memberikan banyak manfaat juga, membawa kerugian serta pengaruh buruk yang menimbulkan phishing, doxing, bahkan cyberbullying seperti kurangnya literasi digital menjadi pemicu terjadinya banyaknya kejahatan di dunia digital yang membuat mereka tidak aman dalam berinteraksi, di mana adanya perlunya peranan orang tua, guru, lembaga, komunitas dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan literasi digital sebagai edukator, di mana adanya pertanggungjawaban untuk menjaga keamanan saat berinternet atau e-safety bagi generasi muda. Dan di sini bagi generasi muda juga perlunya edukasi literasi digital ini untuk menyongsong adanya kemajuan teknologi 5.0 serta menggunakan internet dengan aman dan benar terhindar dari resiko dan bahaya internet menjalani kehidupan yang berkarakter dan bermoral. Yang terakhir di sini saya menggunakan beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai artikel yang sudah saya buat. Terima kasih.